Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Di sini di video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Cucu Surahman, yakni menjawab pertanyaan dari beliau gitu. Nah, mungkin langsung saja ya, saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan beliau, dimulai dari nomor satu terlebih dahulu, yakni membaca surat Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا إني أعلم ما لا تعلمون. Selanjutnya surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insan illa liya'budun. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Langsung saja ke pertanyaan nomor 2, yakni jelaskan taklim, tarbiyah, lalu ta'dib dan takziah. Nah, yang pertama itu ada tarbiyah ya. Jadi istilah tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab yang mana fi'il sulasi mujarradnya adalah robba, yang berarti zada atau bertambah, nasya atau tumbuh atau bertumbuh besar. Secara istilah at-tarbawiyah berarti proses penumbuhan dan mengembangkan potensi fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara pemeliharaan, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, itu tarbiyah ya. Lalu yang kedua adalah ta'lim. Nah, jadi ta'lim itu berasal dari kata 'allama yu'allimu ta'liman. Jadi yang berarti menggambarkan sesuatu yang jelas ya. Jadi jelas gitu. Jadi Abdul Fattah Jalal mendefinisikan ta'lim itu sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Taklim menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Nah, pendidikan dalam konsep taklim adalah mencakup pendidikan kepada golongan manusia, malaikat, dan hewan. Jadi, ketika kata taklim memiliki objek manusia adalah mengandung berbagai bentuk kegiatan pendidikan seperti pengenalan atau pemberitahuan, pemberdayaan potensi-potensi, dan internalisasi pengetahuan dan sebagainya gitu. Nah, itu pengertian atau penjelasan dari taklim. Lalu yang ketiga itu penjelasan dari takziah. Nah, takziah ini berasal dari kata zaka yuzaki takziah yang berarti pembersihan, penyucian, dan pemurnian. Al-Baqai mendefinisikan bahwa takziah adalah upaya sungguh-sungguh manusia agar matahari kalbunya itu tidak mengalami gerhana dan bulannya pun tidak mengalami hal serupa. Ia harus berusaha agar siangnya tidak keruh dan tidak pula gelapannya bersinambung. Jadi cara meraih hal tersebut itu adalah memperhatikan hal-hal spiritual yang serupa dengan hal-hal material yang digunakan Allah bersumpah itu. Nah, itu penjelasan dari takziah. Lalu yang terakhir adalah ta'dib. Nah, secara bahasa itu bentuk masdar ya dari adaba yu'adibu ta'diban yang berarti mengajarkan sopan santun atau perilaku ya. Jadi dalam pengertian secara terminologi menurut Al-Athos, ta'dib itu merupakan pengenalan dan pengakuan terkait hakikat. Nah, pengenalan di sini itu berarti menemukan sesuatu sesuai yang dikenalinya, sedangkan pengakuan merupakan tindakan yang berkaitan dengan amal akibat dari suatu pengenalan. Nah, oleh sebab itu, dalam Islam, ilmu tak bermanfaat tanpa amal yang menyertainya, begitu pula amal tak akan bermanfaat tanpa ilmu yang mengarahkannya. Lalu, itu merupakan jawaban dari nomor 2 ya. Kita langsung saja ke nomor 3, yakni penjelasan mengenai 9 prinsip pendidikan gitu. Langsung saja, itu yang pertama adalah prinsip rahmaniyah.
Jadi maksud rahmania di sini tuh sebagai prinsip pendidikan atau pembelajaran bahwa kasih sayang itu sebaiknya menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Jadi fakta yang amat kuat juga membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu beda ya. Jadi adalah bahwa Ar-Rahman itu disejarkan dengan nama zat atau yaitu Allah. Fakta atau ayat-ayat tersebut antara lain adanya perintah bersujud kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman dinyatakan sebagai satu-satu Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Jadi ada seruan untuk berdoa kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Jadi Allah tidak pernah menentukan Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Ar-Rahman. Jadi ayat-ayat tersebut itu menempatkan Ar-Rahman itu sangat istimewa dibanding dengan sifat-sifat lainnya, termasuk sifat Ar-Rahim. Lalu yang kedua itu adalah prinsip takamuliyah atau integratif ya. Jadi maksud dari takamuliyah ini adalah bahwa pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh, sebab berdiri di atas paradigma Iqra yang menempatkan tauhidullah sebagai fondasinya. Tauhidullah ini memandang bahwa alam dan kehidupan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang menempatkan Allah secara sentral gitu. Jadi asalnya, rujukannya dan tujuannya itu ya Allah. Jadi keterpaduan yang dibangun atas dasar Iqra tersebut menyangkut pengembangan sumber-sumber belajar, pengalaman belajar maupun aspek-aspek kepribadian manusia. Nah itu prinsip yang kedua ya. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yakni prinsip syumuliyah atau komprehensif gitu. Jadi maksud dari prinsip syumuliyah ini adalah bahwa pembelajaran itu meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan, baik itu dimensi sosial dan individual, dimensi ilmu dan amal, dunia dan akhirat, dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya itu menjadi perhatian pembelajaran sepanjang ada kaitan fungsional dan bermakna bagi pengembangan manusia dan kehidupannya secara menyeluruh. Prinsip ini tuh berbanding sejajar dengan syumuliyah yang menjadi karakteristik ajaran Islam. Nah itu prinsip yang ketiga. Lanjut ke prinsip yang keempat, yakni prinsip wasaliyah atau media ya, kemediaan. Jadi prinsip wasaliyah ini bahwa dalam pembelajaran sumber belajar harus diberdayakan sebaik mungkin. Dengan prinsip ini pembelajaran itu dituntut supaya benar-benar membelajarkan gitu, bukan hanya mengajarkan dan banyak diartikan sebagai menyampaikan ilmu saja, transfer of knowledge gitu. Nah, dengan kata lain, prinsip ini menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis pada media atau sumber belajar. Nah, konsekuensinya adalah mu'alim sebagai penggiat belajar lebih berfungsi sebagai fasilitator dan aktivitas belajar secara dominan tertumpu pada mu'alam atau pembelajar. Nah, itu prinsip wasaliyah. Kita lanjut ke prinsip yang kelima, yakni prinsip tawazuniyah ya, atau keseimbangan gitu. Jadi Rasul sendiri diutus Allah untuk mengajar dan mendidik manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan kedua alam itu. Jadi sehingga pendidikan Islam pun harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, lebih jauh dari itu, prinsip tawazuniyah ini menitik beratkan pada bagaimana ta'lim mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional. Jadi terutama di antara entitas yang memiliki arah yang dapat dipandang berhadapan dan atau berlawanan gitu. Jadi seperti antara ruhiyah dengan madiyah gitu. Jadi antara spiritualistik dan materialistik gitu, atau duniawiyah dengan ukhrawiyah gitu, dan sebagainya gitu. Jadi dengan prinsip ini pembelajaran itu harus mampu mengembangkan seluruh potensi dan kepentingan manusia secara seimbang. Potensi atau kepentingan aliyah atau nalar, ruhiyah spiritual, isadiyah fisikal, insaniyah kemanusiaan, ilahiyah ketuhanan, duniawiyah keduniaan, ukhrawiyah keakhiratan, nazariyah teori, tatkibiyah itu praktek, ilmiah itu ilmu, amaliyah dan amal. Itu dan sebagainya gitu. Jadi harus dikembangkan dan diberdayakan secara profesional sesuai dengan kodrat dan tujuan penciptanya gitu. Nah, itu prinsip yang kelima. Lanjut ke prinsip yang keenam, yakni prinsip istimroriyah gitu atau continue gitu. Jadi proses pembelajaran dalam pendidikan Islam pada dasarnya berlaku secara terus-menerus sepanjang hidup manusia atau selama bumi berputar gitu. Jadi ketika tujuan pembelajaran telah tercapai, itu bukan berarti proses pembelajaran itu akan terhenti. Jadi proses ini tuh akan terus berlanjut selama manusia mampu menangkap pesan gitu. Jadi baik secara konkret maupun abstrak. Jadi semua itu bisa menjadi sarana atau sumber belajar. Jadi hal ini dikarenakan pembelajaran itu tidak akan dan tidak boleh berhenti gitu.
Karena apa? Karena tidak ada ujung dari sebuah pembelajaran. Jadi itulah yang dimaksud dengan prinsip istimroriyah dalam pendidikan Islam. Nah, selain itu, prinsip istimroriyah itu juga diartikan sebagai taklim. Jadi bersifat dinamis gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah suatu pembelajaran harus eksis dan mampu memberikan solusi terbaik dalam setiap waktu dan tahap perkembangannya. Nah, itu prinsip yang keenam. Nah, sekarang yang ketujuh ya, prinsip wakiyah atau kontekstual gitu. Nah, prinsip wakiyah dalam ta'lim itu berarti bahwa pembelajaran harus menampak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Jadi konteks di sini itu bukan sekedar lingkungan fisik, jadi melainkan mencakup keseluruhan situasi dan makna yang menyertai atau inheren dalam kenyataan tersebut. Jadi prinsip wakiyah itu menghendaki agar pembelajaran itu memperhatikan seluruh kenyataan yang terkait dan berusaha mencari hubungan maknawi dan fungsional antara kenyataan-kenyataan tersebut. Jadi pembelajaran harus bersifat objektif, yakni mampu melihat seluruh entitas secara proporsional, tidak hanya menyangkut entitas yang terukur dan teramati atau observable dan measurability gitu. Nah, itu prinsip wakiyah ya. Lanjut ke prinsip robaniyah atau ketuhanan. Jadi prinsip robaniyah adalah prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pendidikan Islam. Nah, jadi sementara itu nilai robaniyah itu berasal dari konsep tauhid. Jadi pendidikan Islam itu harus menempatkan Allah sebagai rujukan dan tujuan utama ya. Jadi dalam pendidikan Islam itu tujuan utamanya itu atau rujukannya itu adalah Allah sebagai tujuan utama dalam pendidikan tadi gitu. Jadi manusia itu hanya akan bisa mendapatkan pengetahuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu memberikannya pengetahuan. Jadi menurut Kamali itu kesimpulan dari kesemuanya itu adalah bahwa pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu gitu. Jadi jadikan Allah itu sebagai rujukan atau tujuan utama. Nah, itu prinsip yang ke-8 dan yang terakhir prinsip uswiyah ya. Jadi secara jelas Islam telah menerangkan bahwa umat manusia telah diberi fitrah untuk mencari teladan. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar menjadi teladan bagi umat manusia sekaligus menjadi pedoman bagi mereka memberikan petunjuk jalan kebenaran dan menjadi contoh hidup yang menjelaskan bagaimana mereka melaksanakan syariat Allah gitu. Jadi fungsi pendidikan sebagai keteladanan dalam hal ini itu sama dengan tujuan-tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa dan berilmu yang berakhlakul karimah. Jadi itu merupakan 9 prinsip dalam pendidikan Islam. Langsung saja ke nomor 4, yakni penjelasan mengenai isi kandungan dari surat Al-Alaq ya. Jadi yang saya ketahui itu dalam surat Al-Alaq itu sudah populer ya. Jadi udah tahu gitu surat Al-Alaq itu bagaimana. Jadi bahwa surat Al-Alaq itu turun kepada Rasulullah SAW memiliki latar belakang psikologis dan sosiologis tertentu. Jadi beberapa tahun sebelum turun wahyu pertama tersebut, Rasulullah SAW telah merasakan ketimpangan yang serius menyangkut kehidupan umat jahiliyah saat itu. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW sering melakukan istilahnya itu semedi ya. Kalau semedi itu apa? Ya, semedi di Gua Hiro gitu. Jadi pada saat itu seperti yang kita ketahui, turunlah wahyu pertama dengan misi utama mengajak Rasulullah SAW dan umatnya untuk melakukan aktivitas belajar dan pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Pak Cucu Surahman sebagai UTS pada semester kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq wal hadi ila sabil haq. Ila liqa wa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.